langsung aja dihancurkan. Kulitnya jangan ya Bu Fatma. Iya, kulitnya nggak perlu. Pakai roti tawar yang tanpa kulit gitu. Nah ini saya nggak sabar juga nih chef. Pengen hancurkan atau bisa juga pakai food processor juga boleh, tapi orang cuma dikit, jadi gini aja udah oke ya. Kalau 2 jam sebelumnya udah disokin boleh Bu Fatma? Boleh, boleh. Iya, udah disiapin. Nah, isian ini ibu-ibu ini terutama yang pada terima pesanan, bentar lagi lebaran pasti pesanan banyak banget ya. Nggak pakai repot lagi sekarang. Piknik roll mau pesanan 100 roll juga nggak masalah. Karena kita tinggal ancur-ancurin gini aja, pastry-nya sudah siap. Sudah siap pastry-nya. Oke, kemudian tisu ada buat ngawet ini. Nah, ini tinggal disisihkan. Lalu saya siapkan bahan lainnya ya. Bahan lainnya apa saja? Ada ini aja langsung. Daging. Ini saya pakai daging giling. Daging giling aja ya. Daging gilingnya siap pakai juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung aja. Terus campur dengan ayam. Oh, jadi, dicampur ya ibu-ibu. Jadi lalu, neken kos juga. Betul. Atau ada maksudnya Bu kalau tambah ayam? Enggak sih, selain biar rasanya lebih enak ya, lebih gurih. Iya. Tapi saya tambahkan ini ada liver paste ya. Liver paste tuh biar rasanya lebih enak sih. Kalau misalnya nggak ada ya udah diabaikan saja. Tapi kalau ada lebih enak. Lalu ada telur. Ya, telur buat ngikat ya chef ya. Iya, ada telur di dalam adonan, ada telur nanti di luar. Yes. Lalu ada keju, ini ya keju parut, bumbunya nih ada beef powder, ada. Jadi tidak dimasak Bu Fatma? Enggak, ini cuma nanti langsung dimatangkannya. dicampur-campur. Iya, dimatangkannya nanti bersama dengan pastry-nya. Oh, Iya. jadi tidak campur-campur, ditaruh di kulit pak pastry-nya Bon Chef ternyata. Betul. Tinggal dilipat atau ditumpuk ya. Ih, ternyata luar biasa mudah sekali ya. Very simple ya, very simple. Kayaknya kita bakalan cepet kaya deh. Iya, tidak perlu pakai mixer. Ya, Jadi tidak perlu, hanya modalnya apa Bu Fatma? Oven ternyata ya. Oven, Iya, luar biasa. Oven Hanya untuk memakai mangga. oven aja. Iya. Ternyata. Ada yang nanya pakai kornet bisa gak Bu Fatma? Pakai kornet boleh, pakai kornet. Tapi ya. saran saya, ya Bu Fatma boleh ya? Yes, boleh. Kalau pakai kornet, nanti terlalu dominan rasa kornet. Itu yang kadang-kadang Kalah rasa semua ya vanilla hilang. jadinya. Ya, Bu Fatma gitu. Iya. Ya. Saya jadi banyak belajar dari Nah. chef jalan. Terima kasih Ya, loh chef. ada satu lagi kunci nih Bu Fatma, dia pakai liver pasta. Ini luar biasa mempengaruhi rasa ya. Tapi kalau Ibu mau bikin manual, Bisa dari juga, ya? dari hati direbus, kemudian diulekin dengan bawang goreng Bu Fatma. Nah, tapi lebih enak ini memang. Kirain dari hatimu. Ya, dari Bon Chef. Ya. Dari hatinya Bon Chef ya. Iya. Ini Luar saya biasa. tambahkan roti tawar yang sudah hancur tadi. Hmm. Nah, roti tawar ini akan membuat teksturnya nanti jadi lebih membal gitu ya. Oh, oke. Lebih. Iya. Bahasa Jawanya tuh kempus-kempus. Kempus-kempus, ya. Ya, ini diaduk begini saja. Nah, sangat simpel ya. Lalu saya tambahkan liver paste-nya. Liver paste ya, Ya, liver paste. Bu Fat, kalau ayam saja bisa nggak Bu? Nggak dicampur daging sapi? Kalau ayam saja boleh, misalnya mau piknik roll ayam bisa saja. Nah, Chicken picnic roll ya Bu? chicken piknik roll, ya pokoknya bisa aja. Boleh, iya. Bener. Kalau misalnya nih ibu-ibu mau sedikit aneh gitu ya, dalamnya nasi gurih juga boleh loh. Nasi. Jadi piknik roll nasi ya chef ya. Kayak lemper tapi enggak. Iya. Kayak arem-arem yang kulitnya pastry lucu ya. Mungkin nasi yang model Arab-Arab itu dibungkus pak pastry ya Bu. Jadi Iya, tapi mesti ada ketannya ya, saya iya, biar iya. keikat ya. Ini semuanya masuk ya. Ini semuanya masuk Iya. gitu aja, nggak pakai mikir ya, karena ini sudah ditimbang sesuai ukuran yang ada di resep. Iya. Resepnya di mana sih? Resep akan di share nanti setelah live ini berakhir. Jadi step by stepnya perhatikan sekarang sambil kalau ada pertanyaan mengenai produk, mumpung ada chef jalan di sini ya. Jadi banyak banget pertanyaan boleh disampaikan sampai puas ya. Jadi kapan lagi bisa belajar sama chef jalan gratis. iya, oke. Oh, ya, pastry. Tadi ada yang nanya juga, ini Pak piknik roll ini lebih cenderung ke asin atau manis ya Bu?
jelas-jelas Udah asin ya. Asin, ini kan Jelas-jelas ya. savory pastry ya. Nah ini campur begini aja. Lalu kita tambahkan sekarang ya bumbunya ya. Ada bawang putih cincang, kemudian ada pala bubuk, lalu ada lada, ya. lalu ada beef powder. Ini saya Beef powder. supaya lebih kuat aja rasanya. Ternyata bumbunya juga mudah dicari di pasar ya Bu. Gampang. Iya, gampang Pokoknya sekali. hidup ini udah susah, jadi jangan perlu kita bikin susah lebih banyak lagi ya. Kita happy bikin ya. sangat mudah semuanya. Ada gula ya Bu? Ada gula Ya, sedikit, ada gula sedikit. Ya. supaya rasanya. Jadi lebih teksturnya padat ya Bu di Yes. sini ya. Nanti Jadi jangan lembek. sedikit lembek setelah ada telur ya untuk Ada telur. mengikat. Iya, iya, iya. Nah perhatikan baik-baik nanti pas nyusunnya ya, nanti kita lihat chef jalan nyusunnya kayak apa gitu ya. Ada yang nanya, liver pastanya manual dari hati ayam atau sapi? Bisa keduanya. Bisa dulu. Ya, mau tapi jangan terlalu direbus terlalu matang ya. Karena kalau nanti dia meringkil kalau diulek ya. Jadi Meringkil itu bahasa mana meringkil? meringkil. Meringkil itu merindel, merindel itu apa gitu ya? Iya, iya. Oke, ini terakhir telur saya masukkan. Nah ini kalau sudah telur masuk aman deh ya. Ya. Nah, Tadi ada yang nanya juga kalau pakai telur rebus bisa nggak ya Bu Fat? telur rebus tetap digunakan sebagai filling di tengahnya. Jadi nanti kalau pas dipotong itu ada telur ya. Seperti bunga matahari nanti Iya, muncul bener. kuning ya. Saya tapi pakainya telur setengah aja biar cepet kaya saya. Ya, telur setengah ditengkerupin nanti Iya. dipotong akan berbentuk seperti bunga Matahari. matahari. Jadi ada dua telur, telur di adonan masih mentah, kemudian telur yang rebus yang untuk di Yes. ya. Nah, Ah, ini aja ibu-ibu. Yes. ada Sorry, ini pertanyaan? tuh berarti secara konsep kayak ayam kodok ya Bu isinya. Oh iya, kayak ayam kodok. Kalau ayam kodok, ayamnya dibikin kulitnya dulu ya. Ini mirip ya, Iya. tapi fillingnya aja yang Fillingnya mirip. mirip, ya. Tapi picnic roll itu berkulit pastry. Nah ini dia ya. Ini biasanya kan ibu-ibu suka pada susah banget mesen dari mana gitu. Sekarang Anda boleh jadi penjualnya, terima pesanan gitu ya, karena kemudahan membuatnya. Yang penting punya oven ya Chef ya. Betul, modalnya hanya oven. Oven tangkring bisa banget ya, apalagi oven yang lebih mewah lagi, yang lebih efisien itu. Jadi modalnya hanya oven ya. Yes. Terus Chef ada yang kasih masukan buat pisang molen sama cheese roll bisa dong berarti. Pisang molen dan cheese roll, Chef. Bisakah? Bisa banget ya, Bisa Chef ya. banget, Bisa ya. banget Jadi- gitu. Pak Pastry ini memang buat jajanan serbaguna karena tinggal di baking ya, mau bolen, mau pisang yang pocong itu, jadi semuanya bisa ya. Dan Kalau manggang zupa bisa pakai microwave oven nggak ya? microwave itu Microwave oven tidak. ya? Yang oven ya? Ada microwave oven, tapi saya belum pernah pakai ya. Iya. Harusnya sih kalau dia emang berfungsi oven, bisa loh dicoba ya. Karena sayang kan sekarang saya lihat emang di beberapa toko yang jualan microwave tulisannya udah microwave oven. Jadi dia nggak cuma memanaskan aja, tapi dia juga ada fungsi ovennya ya. Bisa dicoba aja yang udah punya ya. Nah ini kalau udah dibuka, puffnya Betul. seperti ini. Terdiri dari 4 lembar ya. Berat totalnya 4 ini adalah 750 gram. Ketebalannya sekitar 2,2 mili ya, lumayan tebal, tidak perlu digiles. Nih, kebayang nggak disuruh giles sampai setipis ini. Ya. Jadi ini terima kasih Bonsaf udah siapin, kita tinggal pakai. Iya. Nah ini tinggal pakai, lalu kita taruh di loyang kayak gini ya. Picnic roll ya. Ini sebenarnya pastry ini banyak banget, bisa untuk banyak produk. Ini akan saya potong jadi 2, potongnya begitu saja. Nggak pakai talenan ya ini ya. Nah, Langsung. kalau Bu Fatma kan mau bikin picnic roll ukurannya lumayan besar. Iya. Jadi langsung sama Bu Fatma ditaruh di loyang, karena kalau ditaruh di meja dulu nanti ngangkat berantakan. Ya, itu. Terus handlingnya ini cukup di towing sebentar. Selama dia bisa dipotong, Pak Pastry ini langsung kerjakan. Malah jangan terlalu lembek. Kalau terlalu lembek nanti
Susah kita ya? susah. Iya, jadi jangan satu triknya, jangan dipakein kipas angin. Kipas anginnya langsung Bu Fatma, malah nanti berair ya. Oh, iya, iya, Berair iya, malah iya. semakin lembek. Di AC boleh sekali tentu saja ya. Satu bungkus puff pastry buat chef bisa digunakan berapa porsi? Berapa porsi? Nah, porsinya tergantung. Tergantung kita mau porsi berapa ya. Iya. Kalau yang ini saya akan buat, ini tadi dapatnya 5 lembar kan ya. Iya. Setiap roll 4 lembar Ibu. 4 lembar ya. Oke. Setiap roll ini perlu 1 lembar. Berarti bisa dapat 4 picnic roll. Picnic roll. Iya, picnic roll yang panjang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Chef, terus pastry Bon Chef ini kalau misalnya sisa simpennya di mana ya? Terus tahan berapa lama? Oke, Bonsep produk pastry wajib di suhu minus ya. Kalau kita nyebutnya apa? Freezer ya. Freezer. Iya, Minus freezer. 18 paling bagus, tapi tetap terbungkus plastik ya. Umurnya 6 bulan. Ya, ini umurnya bisa sampai 6 bulan. Nanti kalau beli di belakang sudah ada cara handlingnya ya. Jadi sangat mudah sekali, sudah dikasih petunjuk Jadi- termasuk ovennya. Nggak perlu pusing lagi menghadirkan pastry di rumah maupun di kafe-kafe ya. Putra-putrinya Bapak Ibu sekarang kan lagi banyak banget nih pada ngetren bikin kafe. Iya. Nah, pastry-nya tinggal langsung gunakan Bon Chef karena bakal banyak banget variasi resep yang akan saya dan Chef Jalan demokan selama sebulan sekali nanti sekolahnya di sini ya. Siap. Jadi saya koreksi tadi, ternyata Pak Pester itu umurnya 9 bulan ya, itu kelebihan Lebih kita panjang lagi ya. 9 bulan ya itu. Ini tengkurap Ya, kita ke materi. ya. Tengkurap telurnya ya, Bapak Ibu perhatikan. Nanti kalau yang ketinggalan nggak usah khawatir karena rekaman live ini akan disimpan di IGTV ya. Mas Chef, puffnya boleh di rolling dulu nggak ya supaya lebih lebar? Boleh sekali ya. Kalau mau lebih tipisin itu boleh, tapi jangan terlalu tipis, nanti layer-layernya akan berkurang. Kalau pastry itu memunculkan layer yang tebal, itu yang bikin menarik ya. Jadi layer-layer itu yang sangat-sangat disukai ya. Sebenarnya ciri khas dari puff pastry adalah itu, Iya. layernya ya Bu. Kayaknya kalau lagi lihat layer-layernya pastry tuh bahagia gitu ya. Iya. Oke, nah di atasnya kita kasih lagi. Tergantung harga jual juga sih Bapak Ibu. Kalau misalnya mau telur aja juga nggak apa-apa, nggak ditutup lagi gitu. Tapi ini kebetulan adonan masih ada. Saya kasih lagi adonan daging. Kira-kira berapa itu Bu Fatma? Kalau 200 dijual ya, ribuan? ya dapat lah 200.000. Kita udah punya untung ya. Satu bungkus ya bisa mendapatkan 800.000. Iya. Yes, Masya Allah. Kosnya moga-moga cuma 25%, jadi cuma ya 200.000. Iyalah. Untung bersih 600 ya. Harganya bagus banget sih ini ya, picnic roll Ya. tuh kalau untuk bisnis ya. Ya. Ini pasti nanti lebaran kan banyak banget nih ya pesanan ya. Jadi ini ada banyak banget kemudahan yang bisa didapat dari Bon Chef. Iya, sama Bon Chef ini kalau misalnya habis dari freezer tuh bisa langsung pakai atau tunggu suhu ruang dulu ya? Iya, tadi saya sudah terangkan di towing. Towing artinya di suhu ruang sebentar sampai dia bisa dipotong. Iya. Sampai kayak gini ya, Chef? sebentar. Iya, betul. Sampai kayak Tadi gini. Bu Fatma langsung potong aja bisa, selama Iya. bisa potong. Tapi kalau nanti di toko-toko jangan, nanti patah. Ya kalau cuma lurus aja bisa ya. Gitu. Jadi harganya lumayan 30.000 ya? 30.000. Iya. Iya, 30 ribuan katanya harganya, asik ya. Tapi dapatnya banyak. Ini udah. Iya. Terus Chef bisa ini nggak bedain antara puff pastry dan Danish pastry? Oh, Ibu pasti baru bergabung ya. Baik, terima kasih yang baru bergabung. Kita dengerin lagi ya, Chef Jalan. Bedanya apa sih puff pastry dengan Danish pastry? Oke, nah tadi di awal sudah kita terangkan perbedaannya di masalah resep ya. Kalau Danish itu ada raginya, tapi kalau puff tidak ada raginya. Jadi yang
ready to bake yang siap dibakar, siap dinikmati dengan cepat adalah puff pastry. Kalau Danish itu nanti aplikasinya jadi croissant, jadi Danish. Nah itu perlu ngembang ya, perlu ngembang. Nanti panteng terus kita ada di materi kedua, kita bikin yang base-nya adalah Danish Iya. ya. Jadi bulan depannya tuh udah sebentar lagi, cuma seminggu lagi kayaknya ya Chef ya. Seminggu Kita lagi. akan jumpa lagi dengan materi yang beda lagi ya. Jadi karena pastry ini banyak banget varian resepnya yang bisa kita pelajari, dan itu kayaknya harus supaya kita bisa menghadirkan pastry di rumah dan juga di bisnis kita ya. Ternyata Bu Fatma nggak usah pakai alat. Ya, ibu. Dia hanya dengan jurus jempol dipencet-pencet aja. akhirnya membentuk semacam batik ya. Iya, betul. Luar biasa. Kalau ibu biasanya main garpu. Garpu juga boleh ya, pokoknya senyamannya Bapak Ibu aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini saya dapat kiriman Bon Chef ini, cuma kemasannya rusak dan mengembang, masih bisa dipakai nggak ya? Dapat dari mana Ibu? Kayaknya tuh mishandling pengirim kali ya. Oh, kurirnya kali ya. Iya. Jadi perhatikan kalau beli produk pastry ya, dia akan kuat di jalan mungkin sekitar 1 jaman ya. Kalau tanpa insulated bag, tanpa apa, kita ada bonus insulated bag. Jadi bisa membuat puff ini, Danish ini kuat di jalan. Beli 2 dapat insulated bag ya di Shopee. Nah, mungkin di TBK sudah ada yang tersedia di Bandung. Ntar akan di itu ya, gitu di toko bahan kue ya. Di Titan ada ya Ibu. Itu sudah bonus. Yang ada insulated bonusnya bag. ya? Ya. Yang ada bonusnya di toko Titan ada, kayak toko Titan segala-segala ada. Nah, Oke. Bapak Ibu, ini saya akan poles atasnya dengan ini campuran kuning telur dan susu evaporasi. Ini langsung saya poleskan dulu supaya permukaannya jadi kinclong kayak saya nih pakai blush on Wow. ya. Ah, Jadi sampingnya nggak perlu ditutup, nggak masalah Bu Fatma ya. Nggak masalah. Oke, karena dibuka tadi aja. lumayan apa ya Bu, ngiket ya. Ngiket, Jadi dia sudah tidak cukup. akan seperti jam keluar. Iya. Nah, kunci di puff pastry biar dia mengkilap, ini egg wash-nya perlu diperhatikan ya resepnya Bu Fatma. Iya. Telur dan Susu susu evaporasi dia akan mengkilap. Usahakan kalau puff itu dia agak brown ya. Jadi jangan terlalu Pucat. shiny pucat, kekuningan, kurang bagus. Kalian tahu kan di Tolo Jos, nah itu aja hitam-hitam dibeli sama orang-orang Indonesia karena sekarang knowledge tentang bakery itu udah ibu-ibu udah luar biasa, udah ngerti. Oh ini bukan roti gosong, memang ini adalah stylenya Perancis ya Bu Fatma. Oh, Nah, oke. Ya ampun. Pertanyaan berikutnya. Chef, bacanya tuh saya tuh ibu dari kemarin berdebat sama Bu Nadra, tuleju bacanya tuleyurs. Luar biasa ya. Jadi sekarang kita kerat Chef ini. Oke, Nah, ya. ini karena kan ini lubang ya, Ya. kiri kanan ini sengaja saya lubang. Terus kita keratnya boleh serong atau mau lurus Lurus, juga ya. boleh ya, supaya nanti kalau misalkan dia ngembang dia nggak meletus ya. Ini Jadi kerat ini juga untuk tanda ya, misalnya Iya. bikin 2 item, yang satunya apple, Wah, ya, satu iya. lurus misalnya loh, Iya. kayak gitu. ini tandanya serong. Yang Ya. ini contoh ya, tapi ini nggak apple Lurus, sih, ini ya. tetap aja ini lurus kayak gini. Kalau dibentuk namanya lapis dengan bentuk keranjang boleh ya Bu? Oh, Yang- boleh banget. Iya. Wah, Itu beli gampang alatnya. Gitu ya. Tapi kalau mau Oke. bikin sendiri juga mudah. Nanti gua ajarin. Asik. Iya. Banyak belajar nanti Iya. ya. Nah, kalau udah kayak gini, Bapak Ibu, ini sudah siap Dibakar, dipanggang. betul, Iya. iya. Oke, saya mau ngajarin apa nih pakai Saya kasih tahu ada trik tentang puff pastry ya. Oke. Ini ada bagian yang bisa ditarik memanjang. Ya. Nah, yang ditarik memanjang ini usahakan nanti kalau kita mau bikin yang lain-lain untuk dilipat. Nah, itu adalah harusnya arahnya yang memanjang. Begini ya. Kalau nanti arahnya ini yang satu arahnya gampang memanjang Bu Fatma. Oke. Yang ini narik Bu Fatma. Oh, Nah, jadi kalau oke. misalnya kita potong nih,
pinjam pisau sebentar. Ya, misalnya Bu Fatma pengen bikin bentuknya sosis, Iya. kalau itu nanti ditutup begini, ini akan narik. Jadi nanti sosisnya kebuka. Tapi kalau ibu dari arah yang bisa memanjang, ini dia akan tetap stabil di Situ. ukuran Oh, situ. pantesan tadi biar kata ukurannya sama, ditarik-tarik aman ya. Iya, itu udah tepat. Ya, Iya. jadi nanti itu kelemahannya kalau kita bikin ukuran square. Ya, jadi harus tahu. Nanti di materi Dennis, di materi croissant akan kita bahas lagi arah-arahnya. Ya, oke, lanjut Bu Ya, Fatma. pokoknya tetap semangat dan ikuti live ini sampai akhir karena bakal banyak hadiah voucher yang dibagikan dari Bonchef untuk para penonton yang paling aktif gitu ya. Ya. Dan begitu Anda yang beruntung. Saya mohon izin ini untuk masuk di dalam oven. Ovennya tuh suhunya berapa nih Chef nih? Saya pasang. Pastry puff itu memerlukan suhu yang tinggi dulu. Ya. Karena pastry itu ibu tahu waktu bikin manual di dalamnya ada korslet orang nyebut ya Bu. Ya. Nah, dengan suhu tinggi korslet akan terbakar dulu. Terbakar akhirnya dia naik bubret. Nah, baru nanti kita di menit sekitar 15 ke atas boleh turun boleh. Kalau Oke. saya lebih ekstrim kalau bakar 220 derajat. 220 derajat dulu, Ya. habis itu turunkan setelah kurang 15 menit Ya, selesai. bisa Oke. 190. Celcius ya. Derajat Celcius ya, bukan Ya. Ya, derajat Celcius. takut ada yang dari luar negeri terus mereka pakai oven Fahrenheit. Biasanya, ya. Iya. Oke, kita bawa ke oven dulu ya. Materi Ya. pertama Materi ya, pertama. ternyata hanya membutuhkan waktu berapa? Kayaknya. Kalau kita nggak ngobrol Bu, 2 Iya, menit ini, ya. iya benar kalau nggak ngobrol sih cepet banget ya. Ini Iya. karena banyak ngobrol kita masih setengah jam ya. Iya. Luar biasa, saya jadi deg-degan nih. Ya, oke, Tadi silakan pada mau tanya. ada yang tanya juga, ini chef kalau mau bikin bolen pisang sebaiknya pakai yang puff atau yang Danish ya? Oh, Berarti tentu ya. saja kita pakai puff pastry. Ya, Iya. puff ya. Jadi begini, Mm-mm. bolen itu nanti ya kalau ibu-ibu ketemu Oh, iya, ada gitu. 2 Iya, macam iya. bolen, ya. Bolen yang basah Iya. dan bolen yang crispy. Nah, bolen yang basah itu biasanya resepnya beda dengan resep yang ada di pastry yang pasaran. Tapi triknya gampang. Nanti kita bikin bolen juga, mungkin ada selipan ya Bu Fatma. Iya, siap. Ada penambahan nanti pemanis di atasnya. Iya. Tapi kalau bolen yang nanti kita pakai kulit pastry yang dari Bonchef ini nanti akan crispy. Ya, tapi kalau yang basah, ibu-ibu lihat di toko-toko ada yang basah sekali Bu Fatma. Ya. Itu biasanya ada penambahan gula pasirnya di resepnya, ada susu bubuknya, ada apa. Jadi dia tambah agak basah dan cara melipatnya bukan pakai korslet yang langsung single double enggak. Ya, oke. Oke. Ada Sarah. yang tanya lagi, Bu. Dipanggang berapa menit ya, Bu? Tadi dipanggang itu kurang lebih tadi 35 menit ya. Betul. 35 menit tuh udah Iya. cukup dia ngembang. Dan ngembangnya tuh gini nih, meledak gitu. Meledaknya dari layernya ya, Bu, Iya, ya? jadi Wow. setiap layernya tuh kelihatan karena sensasi setiap kali kita melihat pastry yang ngembang sempurna itu senang banget gitu ya, apalagi itu ada di rumah kita sendiri. Oke, pertanyaan? Untuk memanggang di oven itu sebaiknya di rak mana ya? Rak bawah, rak tengah, atau yang mana? Terutama rak bawah, rak tengah, atau rak atas gitu ya. Itu Bu, sebenarnya Ibu harus mengenali oven Ibu sendiri. Betul sekali. Iya, jadi apakah di tengah atau di bawah? Kalau di atas sih biasanya enggak deh ya. Itu kalau yang raknya ada 3, tapi kalau yang raknya ada 2, mungkin di tengah, raknya Iya. ada 1, ya pertanyaan tidak berlaku gitu ya. Karena cuma 1 kan. Iya. Nah, Ibu, kita itu harus mengenali oven kita masing-masing gitu, apalagi bermain dengan pastry ya. Pastry yang ini tuh handle-nya nggak rumit, tinggal Ibu awasi pas manggangnya aja gitu ya. Tetap semangat karena banyak banget kemudahan yang bisa kita dapatkan melalui Betul sekali, pastry ya. Bonchef. Produk instan. Ya. Iya, ini Bu kalau misalnya mau bikin pastel, ya Allah, pastel cara Belanda gitu ya, tinggal diisi tadi adonan daging masih ada, tekuk, terus udah ini ditekan-tekan gitu, panggang jadi. Sudah Ya. jadi. tadi ada yang nanya juga apa bedanya kalau tertutup rapat dan yang terbuka bagian atas? Tertutup rapat dengan yang terbuka bagian atasnya. Itu maksudnya tadi ya yang picnic roll ya. Iya. Picnic
mackerel sih biasanya dikerat ya, itu menghindari dia meledak. Tapi kalau yang apple pie segala macam tuh rapat semuanya gitu. Terus pas dibelah meleleh tuh ya apple-nya ya, jadi enak banget. Jadi mungkin takutnya kalau terbuka di semacam jaring ya Bu, dagingnya nanti terlalu dry, terlalu kering ya gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi kan kalau picnic roll itu waktu dipotong itu masih basah-basah. Masih Iya, Bu, ya. masih itu ya, masih juicy ya. Masih juicy, benar. Iya. Takutnya kalau terbuka nanti kering ya. Oke, gitu. baik. Oke, Berarti terus. selera aja. Ini menyambung topik berikutnya. Bisa buat zupa sup ya ini Bon Chef. Bon. Bon Chef, apakah bisa untuk membuat supa sup? Wah, tentu Bisa saja. banget, malahan udah dipotongin persis ukuran mangkok yang standar ya, yang biasa Iya. kita gunakan. Anda mau buat cafe yang jualan supa sup juga, nggak perlu repot, langsung kontak aja Bon Chef, tinggal pakai ya Chef ya ini Tinggal ya. pakai ini ada kemasan untuk supa sup ya. Ini yang 14 kali 14. Berarti mangkoknya yang 12 boleh. Ya. 10 juga boleh. Iya. Malah mau Harus ada dipraktekin space ya. Kita ikutin materi berikutnya yang supa ya. Iya. Gitu. Jadi nanti Tetap bersama saya dan Chef Jalen karena materi berikutnya tuh keren banget, ada supa sup. Saya ajarkan kali ini supnya adalah corn soup ya, jadi pakai jagung gitu. Kalau Puasa misalnya Bu, puasa. puasa, sabar. Baik, ini saya Ya. sisihkan dulu. Ya. Kita bikin supnya dulu ya. Bikin supnya. Ini pakai kulit supa yang langsung ini Bu ya. Iya, nanti saya pakai itu. tuh, ya. Iya. Tapi kalau tidak punya, pakai ini bisa ya. Tinggal dipotong jadi 4 ya. Oke. Tapi diameternya Anda nanti ngikutin ya. Chef tadi ada nanya juga. Ya. Ini bisa pastry-nya bisa digoreng nggak ya? Puff pastry tidak bisa digoreng. Kalau digoreng dia akan buyar. Tapi kalau Dennis bisa. Ibu tahu kronut? Ya, kronat itu adalah pastry yang digoreng. Asik, kita bikin Iya. keronan Tadi juga ya. ada Kalau waktunya panjang, saya kasih bonusnya banyak tapi ya. Doain ya, mudah-mudahan Iya. waktunya panjang ya, biar kita dapat bonus banyak. Ini saya panaskan margarin dulu untuk Butter boleh, membuat- Bu? Butter boleh, Luar lebih biasa. bagus ya. Kemudian ini dipanaskan, sementara bahan lainnya ada bawang bombay ya, ada, saya absen dulu ya bahannya ya. Ini dia. Sip. Ini ibu mau menumis dulu. Ya. Ada bawang bombay, kemudian ada tepung terigu. Ini tepung terigu untuk mengentalkan. Lalu ada isiannya adalah ayam. Ini Ayam. ayamnya udah direbus dulu Ayam sudah ya, direbus. udah direbus terus dipotong dadu. Kemudian ini saya gunakan ada jamur kaleng yang dipotong-potong. Mau jamur biasa juga nggak masalah. Terus disiapkan juga jagung pipilan. Jagung pipilannya bisa yang kalengan atau yang pipilan biasa juga nggak apa-apa. Nah, tadi kaldu ayamnya kita tampung. Ini dia tuh kaldu ayamnya, ini sudah siap. Saya campur dengan susu evaporasi. Kental sekali. Nah, oke. Susu evaporasi ternyata ya. Iya. Kalau saya ganti dengan UHT, Pakai UHT boleh, tapi berarti kaldunya dikurangi. oke. Ya. Ternyata Gitu. bisa ya. Bisa. Atau Kadang-kadang di tempat daerah yang agak terpencil gitu susu evaporasi Susah. agak susah ya. Jadi ternyata susu UHT bisa. iya, bumbunya sih cuma ini aja, Chef. Tuh. Simpel sekali. Simpel ya, ada garam, ada lada halus dan chicken powder. Chicken Selesai. powder. Kita masak Jadi dulu selalu ya. ada perasa ya. Iya, rasa tuh menguatkan. Oke. Aku bukan baca pertanyaan tapi aku baca komen ya. Ini orang-orang pada bilang, ya zupa sup favorit banget. Terus Hooray. satu lagi, Chef Jalen ini ahli perpestrian. Iya. Terima kasih. Udah Ya. terkenal Chef Jalan ya. Waduh. Waduh, beruntung sekali saya jumpa Chef Jalan hari Ya, ini. kita berbagi ilmu Dan dengan Ibu saya Fatma. banyak sekali belajar dari Chef Jalan. Makasih Chef. Sami-sami Ibu. Bu ini jagung pitilan harus direbus dulu nggak ya? Jagung pipilan ini Bu beli aja yang beku. Frozen ternyata. Frozen udah gampang. Ibu, ya. kalau pakai corn soup yang mudah kalengan, Bisa juga ah, gitu lebih ya. mudah lagi ya. Ada lagi yang pakai pouch sudah siap pakai Iya, yang juga pouch, ada ya, ya, iya. bisa aja sih Ibu. Ya, tapi ini versi Ibu masak dengan bumbu-bumbu sendiri Iya, ya. bumbunya juga Tentunya nggak lebih susah enak, ya. iya. Biasanya ibu-ibu akan ngajak putra-putri
waktunya di dapur menghadirkan Supasup. Pasti Iya. seneng banget ya. Iya. Chef, tadi ada yang nanya nih, cheese sticknya tinggal panggang aja atau gimana ya? Betul sekali. Dari produk Bonchef, ini nyusul sebentar ya Bu. Boleh, Ada silakan. namanya cheese stick ya. Cheese stick itu di dalamnya sudah ada cheese. Nah, di dalam produk pastry-nya yang ukurannya memanjang itu, cheese-nya itu ada Gouda old, cheese tua dan cheese yang middle. Kenapa harus pakai middle? Karena kalau dibakar, Bu Fatma, Ya. atasnya nggak akan gosong. Gitu. Kalau kita ketemu dengan yang cheddar, untuk topping atas kan selalu keriting. Ya. Nah, itulah makanya cheese stick itu mahal, ya, karena cheese-nya yang mahal. Jadi ini produk adalah tepat guna untuk kita bikin parcel, Wah, hampers asik. Bu. Asik. Bakar-bakar, masukin ke Mika, Wah, selesai. selesai. Iya. Iya. Cheese stick dari Bonchef. Bonchef. Ya. Ini bawang bombay sudah masuk. Langsung saya masukkan tepung terigu ya. Ini tepung terigu. Wah, aku jadi inget nih. Ah, Waktu aku training di hotel, aku namanya ini kalau orang Prancis bilang roux, ya. Roux, ya. Oh, Roux, iya. antara butter dan tepung. Oke, Yes. pertanyaan lagi. Itu tepungnya protein apa ya? Protein sedang. Sedang ternyata protein sedang. Sama Ya. tadi ada yang nanya kalau misalnya nggak suka susu bisa diganti apa ya? Kalau apa? Nggak suka susu. Nggak suka susu diganti apa? Oh, berarti supnya pakai sup bening kali ya, Chef ya? Oh, apa ada alergi tentang hewani? Bisa ganti dengan Krim. soyabin ya Bu ya? Iya, bisa pakai krim. Iya, almond. Iya, dengan Iya. krim. Krim bisa itu Bisa. itu nabat hewan. Nabati Iya, ya Bu ya. nabati. Biasanya pakai Yang krim. krim yang non dairy. Iya. Ya, yang non dairy. Yang- Ibu pakai dairy nih ya? Dairy. Oke. Iya. Iya. Ini saya pakai susu evaporasi. Nah, ternyata setelah jadi roux dituang cairannya sampai Sedikit dia demi nanti sedikit, habis sampai dia ya. mengental ya. Tuh, Namanya roux. roux. Yep. Iya. Tulisannya Roux. Roux Iya, betul sekali. tulisannya Ya, Roux. putranya Ibu Fatma juga ketularan loh. Iya, Iya. dia pintar, dia muridnya Iya. Gordon Ramsay. Ya. Itu hanya exaggerasi. YouTube ya. Baik. It's an Nah, exaggeration. ibu-ibu kalau misalnya kita tuang cairannya tuh sedikit demi sedikit, roux-nya tuh nggak bakalan bergerindil ya. Iya. Nah ini gampang banget Ya, ya. saya ada trik kalau nggak bergerindil di Ya. awal, Oke. pakailah balon bis. Oke, Ya, balon kalau bis ya. ininya luar biasa agak mahal, pakailah balon bis yang dari plastik atau apa kan ada, jadi Ada. tidak merusak lapisan. Ada. Ya, nah Oh, itu iya, boleh iya, kalau iya. di awal ya. Iya. Ya, Terus ini ada yang nanya sudah Bu, faktor apa yang menyebabkan kulit pastry yang buat Supasup kurang begitu mengembang ketika di oven? Nah kenapa tuh Chef? nah kebanyakan kita tertipu dengan cara memanggang Bu Fatma. Oke. Sometimes kita misalnya di perkawinan tuh paling gampang, Oh, ya iya? kan? Ujuk-ujuk dia masuk ke oven Bu, ya udah masuk ke oven, kalornya di atas sudah mateng, padahal belum kering benar Bu Fatma. Akhirnya dari bawahnya ini selalu bikin yang basah itu Dari Bu Fatma. supnya ya? Iya, jadi memang sebenarnya cara untuk memanggang Supasup itu memang agak lama. Itu karena si kulit pastry biar kering gitu. Ya. Suhunya berapa tuh Chef? Nah, suhunya sebenarnya agak lama ya. Di pertama tadi saya bilang 200 dulu nggak Iya. apa-apa Bu Fatma. Oke. Turun nanti di 190 atau 180 Oh, kayak iya. gitu sampai dia Yang sering kering. saya kerjakan tuh Chef Jalen ya, api atasnya saya tinggikan gitu, api bawahnya biasa aja Biasa normal, aja. nanti Boleh. jadinya bagus banget. Nah, tuh ada Iya. trik dari Bu Fatma tentang Tuh, pembakaran panggang, Supasup. iya. Bu Fatma pakai oven apa ini? Ini sih saya pakai oven deck ya, jadinya mungkin relatif lebih bagus hasilnya. Iya. Tapi saya pernah loh Bapak Ibu, saya kebetulan dulu kan usahanya catering ya. Jadi pakai oven listrik biasa Oh, gitu. oven listrik. Oven listrik yang penting api atasnya Tinggikan. ditinggikan, Berdiri. itu jadinya bagus banget. Oke, Iya, iya, jadi iya. bagus banget. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih ya. Sembari nunggu mendidih, ya ada pertanyaan lagi. Aku bukan pertanyaan sih, aku baca sebelah komen. sana, sebelah sana. Oke. Oh, ya. Ya, ini ada yang tanya kalau pakai oven tangkring bisa nggak ya Bu? Nah, tuh pakai oven tangkring, Nah, Chef. begini, oven
tangkring itu kelemahannya adalah panas tidak stabil ya. Bisa banget tapi lama. Kalau saya better pakai oven listrik. Oven listrik itu untuk pastry sangat-sangat luar biasa. Yes. Ibu punya yang merek apa? K itu kan cuman kecil, harga 450 ribuan, tapi untuk pastry, untuk puff itu mekarnya luar biasa itu. Oke. Daripada pakai tangkring gitu ya Ibu ya. Yang masih punya oven tangkring saya doakan mudah-mudahan segera memiliki oven Ya. yang bagus ya. Ya. Nah, tapi bagaimana sih caranya oven tangkring berubah menjadi oven listrik dan oven lainnya? Lakukan bisnisnya, ibu-ibu ya. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti pastry yang sudah disiapkan oleh Bon Chef, Anda lakukan bisnisnya terus-menerus. Insya Allah nggak cuma oven listrik, alat lainnya mudah banget bisa dimiliki. Iya, jadi bertahap. Chef Jalan aja juga dulu makainya oven yang hijau ya. oven Sekarang udah cawang, punya oven cawang. oven deck 2 tingkat. Wow. Nah, prosesnya juga harus berjuang ya Bu ya. Betul, Kuliner iya. sekarang udah maju sekali, apalagi ada medsos yang kita tampilin aja, ikut kursus tampilin langsung ada yang pesen. Nggak bisa bikin. Tapi enggak ya, kalau dengan puff pastry dari Bon Chef mudah sekali dibuat ibu-ibu. Nggak pakai ya. repot, anti gagal pula ya. Iya, Oke. gagal betul. Nah ini udah kepul-kepul gitu, saya tambahkan garam, ini ya garam, kemudian sedikit chicken powder, ini, lalu ada lada halus. Luar Jadi pada biasa, nanya pakai ya. pala bisa juga Bu, Pakai pala? bisa juga. Bisa. Pala. Pala halus maksudnya. Boleh. Kalau selera ya, kalau bumbu-bumbu sih. Pokoknya kalau sup itu nggak ada lain bumbunya tuh bawang putih, lada, garam. Tapi kalau misalkan mau pakai pala atau mau pakai rempah lainnya, sesuaikan selera aja. Sama ini ya Bu ya, rasa dari sup. Betul. Nah, ada trik lagi loh saya tambahi. Asik ya, Misalnya banyak belajar dari tentang Jalan. sup ini ya. Kalau Ibu membuat ini, karena Bu Fatma bikinnya yang corn yang ini ya. Jadi kalau mau bikin plain dulu, nanti kan anak ini sukanya sosis, anak ini sukanya ayam. Yes. Bikin yang clear dulu ya. Ya, Jadi nggak pakai isi ya saya. jangan pakai isi. Jadi nanti tinggal nuangin, kan isiannya misalnya udah disaute dulu, udah ditumis ya. Jadi nanti isiannya itu udah ditaruh di mangkok, tinggal yang udah ditumis comotin, taruh di mangkoknya. Nah, itu jadi Betul, anaknya betul. 5 bisa. Weh, keren banget. Iya. Nah, makanya jangan heran kalau kita pesen di restoran tuh biasanya sup, tunggu 15 menit ya, gitu. Biasanya gitu ya. Nah, Memang pasti lama pemanggang. kuahnya sama tumisannya jadiin satu dulu, kemudian kasih topengnya itu ya. Lalu panggang dulu 15 menit, kemudian sup datang gitu ya. Jadi sup tuh agak sabar. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini aku membaca komen sih sebenarnya dari Bu Astati, katanya sudah pernah ketemu langsung sama Chef Jalan pas Iya. demo pastry, Chef kangen Jalan, Chef tetap. sama ilmu-ilmunya. Iya, terima kasih. Luar biasa, Chef Iya, Jalan. salam Ibu. Ya, Jill. Ya, ini ada yang nanya, petit croissant itu kayak gimana ya, Chef? Isinya sudah berbentuk croissant dan tinggal bake ya? Petit croissant maksudnya, Chef? Iya, Oh, Petit Croc. iya. Ini Bu Fatma, Petit Croc itu Iya. ternyata ini dari Bon Chef adalah produk yang sudah matang, sudah kita nyebutnya ready to eat, RTE disingkat. Ya, RTE itu ready to eat. Jadi siap diangetin di maem, di top. Kalau dari freezer diangin-anginin dulu, baru diangetin. Oke. Bisa untuk sandwich, bisa untuk dimakan langsung dengan butter. Kenapa dibilang petit? Petit itu bahasa Prancis karena ukurannya small, kecil, ala bite. 2 kali kunyah habis. Asal empuk ya. Itu petit Kayaknya ya. kalau 2 kali punya Chef Jalan, kalau saya sekali kan. Ya, Tadi pas bikin roux kalau pakai maizena bisa nggak ya? Kalau maizena belakangan ya dikasihnya ya terakhir. Kalau roux Cair tadi ya, tuh Bu, ya. di awal. tapi saya terangkan bahwa maizena itu sebenarnya identik lebih ke masakan-masakan Asia. Jadi kalau Eropa, kalau itu adalah dengan roux. Sama-sama pengental sebenarnya ya. Maizena lebih ke Asia, kalau roux itu adalah Eropa. Masakan Eropa selalu pakai roux pengentalnya, dia nggak Jadi, pakai maizena. terigu Oke? ya? Iya. Kalau pakai creamer boleh nggak? Ini pakai creamer boleh. Jadi tadi kan yang pada
diet susu dairy gitu ya, itu bisa pakai creamer atau mau coba pakai santan, jadinya sayur lodeh ntar ya. Iya. Nah ini sudah mendidih, ini sudah mendidih, Wow, sudah mendidih ya. cukup. Bubble keluar. Iya, kita matikan. Nah sebaiknya sih sebelum dituang di mangkuk-mangkuk supasup itu agak dihilangkan dulu uapnya ya, diaduk-aduk Iya. atau tunggu dingin. Ternyata nggak Bu apa-apa. Fatma ya, Ya. ini bikinnya bener ya, dia clear dulu ya, agak cair. Karena nanti kalau di oven ya, Ya. agak reduksi ya Bu ya. Betul, betul. Kata Ibu tadi berapa? Nunggu 15 menit. Berarti terjadi penyusutan, makanya Iya. takutnya nanti. Ora lulus. Ya. Benar ya. Oke, karena nanti ada pembakaran kembali ya. Jadi Iya. jangan kental. Kalau kental nanti dia akan semakin pekat lagi. Makan apa Bu namanya? Bubur ya? Bubur, Iya. iya. Betul. Bubur supa. Bubur sup. Baik, ini saya angkat. Kebetulan saya sudah punya supnya yang sudah Satu agak resep dingin ya, ya. bukan Mak, di resep Ya, tadi ya. ini bisa untuk jualan kira-kira 25 porsi kali Oh, dapat nih. iya, 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 ini ya. iya. Jadi ini anak-anak muda yang sekarang pada buka kafe, tetap semangat ya. Ini resepnya sudah ada, nanti tinggal dilihat aja di Instagramnya Bon Chef. Oke. Iya, nanti tinggal ditiru dan tutup supanya juga nggak perlu bikin ya, jadi mudah. Kalian bisnisnya semakin sukses, insya Allah ya. Oke, ini saya angkat. Lalu saya akan menyiapkan mangkuk aluminium foil sih. Aluminium foil ini keuntungannya adalah untuk take away gampang ya. Ini, nah, ini misalnya. Tapi saya pernah dapetin Bu Fatma. Jadi Oke. dia penjualnya itu pakai beling, ternyata dibeli, ditambah Bu. Misalnya kita mau take away, asik pakai itu. juga ya. Iya, nambahnya berapa? Sekitar 2000-an. 2000? Harga mangkok 2500. Oke. Iya. Wah, asik Mangkok ya. beling. Iya. Udah aja kita pakai mangkok ya. Wah, Pakai lebih eksklusif ya Bu. betul, Iya. karena kalau di restoran biasanya dine in tuh pakai keramik ya, Ya. pasti itu lebih mahal harganya Ya, kalau untuk yang ada kuping ya Bu. iya yang ada kuping So atau cool. yang khusus gitu. Nah ini Produk sekarang yang kita sudah pendinginan sedikit. Ada sedikit masukan tentang cara menutup ya. Untuk sup ini boleh dalam kondisi hangat, boleh dalam kondisi dingin. Kondisi hangat membuat dia kulit pastry cepat terpompa naik karena ini masih agak hangat, airnya panas. Oke. Tapi kalau dari dingin dia akan pelan-pelan. Ya, jadi boleh dua versi ya. Ibu mau yang mana itu boleh sekali. Tapi kalau hangat-hangat hati-hati ya, karena waktu ditutup nanti bisa jeblong, ketarik sama uap. iya, Ya, betul, itu. betul. Kalau udah jeblong tuh kayaknya sedih ya, sedih. Iya. Nah ini saya isi separuhnya aja cukup ya chef ya. Iya, separuh karena nanti takutnya akan dia apa Bu ya? Mendidih ke atas, Iya. nyentuh kulit pastry-nya, pasti akan tidak mengembang secara maksimal kulit pastry-nya. Jadi Bapak Ibu mau buka bersama di sini. Iya, tentu saja kita Iya, pasti ini ya. sudah ada siap supnya. Iya. Iya. Aku zoom in ya supnya ya. Ya. Supnya. Nah, ternyata sangat mudah Yuk sekali. kita belajar sama membuatnya. Chef Jalan cara memasang toppingnya. Iya. Kalau ini Nah ini sudah dipotong-potong ya Bapak Ibu ya, Ya, jadi udah nggak ukurannya pakai sudah- pusing lagi. ini 14 kali 14 ya. Tunggu. Itu. Sebenarnya kalau mau menyesuaikan mangkoknya di diameter 10 atau 12. Oke, Bu Fatma, jadi tidak iya. terlalu hilang ya. Iya. Kalau ini boleh. Ini sangat aman sekali. Jadi kalau misalnya ini masih agak keras ya. Nah, ini kita cari yang agak lembek, tinggal tumpangin aja ya. Jadi nggak perlu repot biar nanti dia lembek sendiri ya. Dari kena panas oven Iya. ya. Karena ini sudah aman. Jadi kalau Dipoles kuning telur ya? iya boleh. Nanti atasnya mau pakai wijen, pakai apa juga boleh ya. Pakai keju lucu ya. Pakai keju boleh. Aluminium foil yang dari mana? Ya, atau mangkok aja. Mangkok aja, Bu. Mangkok yang putih Mangkok. aja. Iya. Sama ini aluminium foil harus tinggi ya. Kalau rendah Iya biar supnya ada, kalau pendek nggak ada supnya dong nanti ya. Kalau enggak pendek tapi melebar Ah, tentunya iya. ya. Jadi ada isinya ya. nggak. Gitu. Komentarnya adalah khawatir bawahnya mendidih menyentuh kulit pastry. Oh, Isinya oke. tidak ya. Jadi begini. Isinya jangan penuh-penuh. Iya. Jadi misalnya kita pakai mangkok yang semacam ini, dia diameternya. Jadi
yang paling aman kulit pastry-nya adalah 2 cm di luar pinggir ya. 2 cm. Ingat Bapak Ibu 2 cm Iya. ya, 2 cm kanan, 2 cm kiri Iya, ya. mengelilingi Berarti ya, harus sama. beda 4 cm ya Jadi totalnya. itu karena sifat dari pastry adalah kan selalu mengkerut ya Bu Fatma Iya, kalau dipanggang iya, ya betul. kayak gitu. Jadi itu biar Jangan nanti sampai jeblos. jeblos atau ini keluar uap sedikit sudah Iya. nanti udah gagal ya ibu-ibu. Nah ini kita poles ya dengan polesannya yang sama ya Bu Fatma Iya, ya. ini polesannya Polesannya yang sama. Kalau polesannya nggak habis, tutup plastik masuk ke kulkas. Yes. Besoknya masih bisa dipakai. Pakai Nah ini sama Bu Fatma mau ditaburin dengan apa Bu? Ada wijen Nah, atau keju. nah itu Ah, juga bisa jadi keju. pembeda. Mm. Oh yang keju itu untuk isian yang corn misalnya. Ya. Yang wijen untuk isian ada smoked beef. Wes, Ya. asik ya. Yang paling suka kalau aku isinya sosis Bu. Oh, Karena sosis gitu. itu membuat aroma si sup itu jadi berubah Jadi kayak lebih beef gitu enak Bu. ya. Iya, Oh, lebih enak, iya. iya. Ini tinggal ditaburi di sini lalu masuk ke oven. Kita pakai suhu tadi ya 220 derajat Celcius, terus nanti 15 menit di akhir kita turunkan suhunya. Mas Chef, kalau Ya. pakai mangkok dari melamin aman nggak ya? Pakai melamin jangan deh. Melamin kayaknya nggak bisa kena panas tinggi. Mungkin melamennya dia Tahan ya. rekomen untuk microwave ya. Saya nggak tau ya. Kalau Tapi usahakan yang iya. aman-aman aja deh. Ya kalau Kalau melamin. misalnya melamin yang food grade gitu ya Ya. dipanggang ya. Ya ampun. Ibu keren deh ya. Udah nggak sabar ya Bu bikin sup ya. Iya. Terus tuh pada nanya ini diletakkan gitu aja pastry-nya nggak apa-apa, nggak perlu dijepit-jepit lagi. Karena penampang dari diameternya aluminium dan kulit pastry-nya jaraknya jauh. Jadi kalau cuma ditumang dia akan ngikat sendiri ya gitu. Kalau terlalu mepet dengan pinggirnya apa Bu, aluminium tadi itu yang harus agak ditarik sebentar itu ya gitu. Oke, nah ini siap dipanggang di dalam oven. Saya bawa ke belakang ya untuk dipanggang di oven. Wah, Ada buka picnic puasa. roll, ada sup ini Wes, ya. keren banget kayaknya menu Tuh. kita hari ini ya. Untung udah jam 3 Bu. Iya. Nah, masih kepengen belajar lagi gak? Semangat ibu-ibu. Iya. Oke ya, Bapak Ibu di sana. Siapa lagi ini mau absen dari awal? Baik ya. Ada siapa aja di sana? Aduh, dari Solo nih lupa kalau hari ini ada Dari live. Solo. Oke. Terus tadi ibu-ibu kayaknya pas ibu bikin sup juga udah pada ngomong wanginya sampai sini nih Bu. Iya benar. Oh, terus ini ada yang tanya lagi, kalau di keramik apa harus dikasih air dulu supaya nempel, Chef? Di bibir mangkoknya ya, di bibir mangkoknya boleh dikasih air, boleh atau putih telur gitu juga boleh, cuman untuk nempel aja. Iya. Sama tadi Oke. total waktu tadi pas panggang udah dikasih tahu suhu sama lamanya. Suhunya sudah dikasih tahu, suhunya dipakai 220 derajat Celcius. Kemudian, tapi nanti kan panggangnya tuh sekitar 35 menit. Nah, 15 menit terakhir, artinya gini, di 220 itu panggang sampai 25 menit. Habis itu suhunya diturunkan. Tapi api panas bawah Ibu Fana yang lebih kecil ya, katanya Ya, gitu ya. api 180. atas tuh tinggi duluan. Ya. Di saya sih 180 udah lumayan Ya. tinggi sih. Jadi jangan khawatir dengan kulit pastry bone chef. Kita di kota-kota yang udah kemarin kita visit ya, ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, kemudian ada di Jogja, Solo ya, Jawa Tengah kita ada Jogja, Solo, Semarang, kemudian wilayah timur kita ada Surabaya dan Bali. Wah. Ya, Malang itu juga ada. Jadi Jawa Timur ada Surabaya dan Malang ya. Jakarta ya. Bandung itu besar juga ya. Kemudian Jogja, Solo, Semarang dan Surabaya, Malang, Bali. Oke? Sama Nah, tadi mudah aku didapat. geserin ini ya biar kelihatan Iya. kayak orang-orang pada Jadi di Jakarta itu kita Di mana aja, Chef? yang masukin Iya. itu Bu adalah distributornya adalah Indoguna. Oh, oke. Jadi semua udah Indoguna. kenal dengan Indoguna. Siapa yang nggak kenal sih ya? Si Gading. Oke. Ya. Di Bandung. Bandung kita dengan Masuya. Nah, Masuya juga udah terkenal juga. Oke. Dia sebagai distributor yang besar. Jogja, Solo kita ada Dineta. Nah, Oke. Dineta itu Mm. besar di Bali. Dia ekspansi ke
Jawa Tengah ya, di Metal. Kemudian di Semarang kita ada Gonusa. Gonusa itu adalah distributor yang nggak ecek-ecek. Dia ternyata distributornya jarum. Wow. Nah, tahu sendiri Bu, Luar biasa. Homesef ini backupnya adalah perusahaannya jarum. Ya, Bu, Luar ya. biasa, Jadi luar biasa. ibu-ibu kalau makanya kita ada apa tadi, voucher, ada sesuatu nanti tambah-tambahan kayak tadi insulin bag itu karena Hadiah-hadiah kita banyak backupnya banget sudah ya. perusahaan yang besar. Yang besar. Kemudian Surabaya kita dan Malang itu ada Jerindo. Jerindo juga ekspansi ke Jogja, kemana-mana ya. Pokoknya kalau di seluruh Indonesia nggak usah kesusahan ya, pasti ada semuanya. Oke, Mas Irwan, ada pertanyaan? Tadi kan mau absen, cuma nggak jadi. Ini baru mau ke absen lagi. Oke, di absen lagi. Ini Bu Riza Maulidar dari Aceh, Dari terus Aceh. dari Banjarmasin, dari Banjarmasin. Bandung hadir, Belitung hadir. Tadi ada Ibu Rita Malang, Purbalinggo ya bacanya. Oke. Terus dari Kendari juga ada tadi. Dari Kendari Nganjuk juga Jawa ada. Timur hadir terlambat Bu Fat. Oke, yang Sama dari- teman nggak apa-apa, tetap semangat. Terus tunggu lupa home base Jakarta Utara. Home base Jakarta Utara ya, Jakarta Utara. Iya suka Jakarta suka nggak disebut. Jadi Oke, Jakarta sekarang pasti disebutin. nggak disebut karena selalu ada di hati. Nah. Ya, oke ya. Langganan ya Bu. Baik, nah pasti di seluruh Indonesia kita bisa mendapatkan produk Bonsaf, utamanya tadi ada di semua Lotte Mart gitu ya, yang bisa didapat di sana. Kalau kesulitan, tinggal beli secara online juga ada ya. sorry ini permintaan. Bandung hadir juga, sorry tadi. Bandung hadir juga, tas-tas. Iya apa? katanya ada yang komen katanya nggak dengar tadi. Iya, dari tadi Bandung disebut loh, karena di sana bisa didapatkan dan ada distributornya juga. Iya. Nah, semua Bapak Ibu yang mau punya usaha juga, jadi tinggal mudah banget ya, karena pastry-nya tinggal pakai. Mau bikin piknik roll, mau bikin sup, mau aneka pizza, kulit pie juga ada ya, Sob? ya? Iya, lupa tadi disebutin. Iya. Pie. Jadi kita nyebutnya apa Bu? Tarlet. Tarlet, Ya, iya. karena